Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita dapat menjalankan akidah pembelajaran hari ini dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita curahkan kehadirat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga kalinya yang terhormat Bapak Dr. Haji Ilham Tohari SHMHI selaku dosen pengampuh mata kuliah PPKN. Sebelumnya kami akan memperkenalkan rekan-rekan kami dari kelompok 2. Yang pertama adalah Nasrin Amelia Sari, yang kedua Nazihatul Fadilah, yang ketiga Nada Yumna Ramadanti, dan yang keempat adalah Putri Erika Taniah. Dalam materi hari ini kita akan membahas tentang pluralisme agama dan integrasi bangsa Indonesia. Apa sih pluralisme agama itu? Secara etimologi atau bahasa, kata pluralisme berasal dari kata bahasa Inggris yang diambil dari kata pluralisme. Pluralisme terdiri dari dua kata, yakni plural dan isme. Nah, di sini plural adalah beragam, yang berarti beragam, sementara isme berarti paham. Sehingga apabila dikaitkan keduanya, katanya pluralisme berarti paham atas suatu keberagamaan. Secara umum, pluralisme merupakan kondisi majemuk masyarakat yang berhubungan erat dengan sistem sosial, kebudayaan, serta politik yang berbeda. Nah, di sini dijelaskan agama. Apa sih agama itu? Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah dari kehidupan. Nah, jadi pluralisme agama dapat dikatakan sebagai paham yang membahas cara pandang terhadap kemajemukan agama yang ada. Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Yang kedua adalah pengertian integrasi nasional. Apa sih integrasi nasional itu? Secara umum, pengertian integrasi nasional yaitu sebuah penyatuan atau pembauran suatu bangsa agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan pengertian integrasi nasional jika dilihat dari makna politis yaitu sebuah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang akan membentuk sebuah identitas nasional. Nah, di sini integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama adalah aspek politik atau integrasi politik. Jadi lebih terjun ke politik. Yang kedua yaitu aspek ekonomi atau integrasi ekonomi yang yaitu saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergis. Dan yang ketiga, aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya, hubungan antar suku, antar lapisan, dan antar golongan. Faktor-faktor pendorong integrasi nasional apa aja? Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia. Yang keenam, adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, bahasa, dan tanah air Indonesia. Dan yang ketujuh, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Faktor-faktor pendukung integrasi nasional. Yang pertama adalah penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila.
Keempat, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong, solidaritas, serta toleransi yang sangat kuat. Dan yang kelima adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh penderitaan semasa penjajahan. Selanjutnya adalah faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama adalah kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Dan yang terakhir adalah adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Itu adalah faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.